Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dan juga Yeshua HaMashiach ya sebagai sudut pandang yang benar. Ya, kita harus paham karena ada kekayaan yang luar biasa dalam akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin. Dan puji Bapa Yahweh, kita diberikan anugerah, kita diberi ayat-ayat yang lengkap dari Kejadian sampai Wahyu ya, mengenai rencana Bapak Yahweh yang maha dahsyat sejak dimulainya, sejak penciptaan di Shamayim sampai Yerusalem yang baru. Itu ada semua ayat-ayatnya. Dan perlunya pimpinan Ruah Yahweh Elohim karena ayat-ayat itu dalam bentuk puzzle ya. Jadi kita harus minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim untuk menempatkan dengan ketepatan sehingga kita dapat melihat kesempurnaan Elohim Yahweh dalam perencanaan 7.000 tahun masa umat manusia. Sekarang kita hampir mencapai 6.000 tahun. Ya, jadi ini dahsyat saudara, ini luar biasa. Itu sudah ada di dalam Tanak dan Pridikadasa, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru, itu istilah luar sana. Ya, jadi sangat luar biasa. Kalau kita mendapatkan ini, maka kita akan melihat kesempurnaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Secara detail, ya, secara detail sekali. Ya. Saya sebelum masuk, saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudara yang mendukung di dalam fairground ini, baik mendoakan, berpuasa, dan juga memberikan benih-benih secara finansial. Ya, terima kasih Bapak Yahweh yang memberkati saudara sekalian, dan benih-benih saudara yang ditaburkan menjadi benih yang unggul, be fruitful, and bermultiplikasi dengan luar biasa, sehingga jiwa-jiwa boleh mendengar nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih saudara yang sudah membantu di dalam doa, di dalam puasa, ya, di dalam dana-dana yang dikirimkan, dan itu sangat sangat menjadi berkat. Kita menyediakan pulpen dan juga penyekat seperti kitab suci atau penyekat buku begitu ya, dengan nama Yahweh dan Yeshua, dan kemudian kita berikan koneksinya di website, sehingga karena kalau cuma di kertas gitu terbatas saudara, kalau website kan banyak sekali, mereka bisa belajar dan juga mendapat informasi yang benar. Kemudian kita menyediakan makanan, ya, makanan-makanan kecil, ada sekitar 5 macam, ya, 5 macam, dan juga ada minumnya juga, ya, supaya mereka bisa melihat, ya, merasakan kebaikan daripada Elohim Yahweh, ya, dan apa yang saudara tabur, benih-benih itu sangat luar biasa sekali, ya. Jadi bootnya nggak terlalu besar, kecil saudara, hanya 10 by 10 feet by 10 feet, dan Elohim Yahweh sudah memberikan nama, yaitu Ahava kasih, ya, Ahava culture, ya. Saudara bisa melihat itu ada pulpennya dan juga ada penyekat buku, ya, nama Yeshua, dan kemudian kita berikan souvenir berupa makanan-makanan
eh, yang sudah saya sebutkan jumlahnya tadi. Ya, ini yang kita beritahukan kepada mereka, ya, supaya mereka percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, banyak yang menanyakan juga, saya melihat luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Nah, di ujung seberang itu ada tempatnya Jehovah Witnesses, saudara. Nah, ya kan, ya. Jadi puji Bapak Yahweh, ya, kita jadi terang di sana, ya. Jehovah Witnesses biar urusannya mereka sendiri, tapi kita punya agenda, yaitu agendanya Bapak Yahweh, ya. Ya, jadi kita tidak punya kesamaan apapun dengan mereka, tidak ada. Ya, jadi sini um, ruangannya memang besar, ya, kayak besar begitu ya, indoor, ya, tapi ukurannya yang diberikan setiap peserta hanya segitu, saudara, ya. Ada yang 2 kapling, ada yang 1 kapling begitu ya. Ceritanya kalau rumah kaplingan begitu ya. Ya, puji Bapak Yahweh. Dan ini terus masih 2 hari lagi. Mereka pagi-pagi mereka harus siapkan semua. Apalagi besok hari Sabtu, orang-orang pada libur. Ya, kalau kemarin yang datang anak-anak sekolah, ya rata-rata. Kemudian besok ini pasti akan campuran, saudara. Karena di luar sana ada atraksi kayak misalnya apa itu namanya, permainan-permainan, games, jualan makanan dan sebagainya, ya. Dan mereka pasti juga akan mampir masuk ke sini dan mereka akan melihat, oh Yeshua, Yeshua, ya. Jadi mereka paham, Alef tahu, ya. Kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai naga, mitos atau bukan mitos, ya. Kita akan lihat, mitos atau bukan mitos mengenai naga. Nah, kalau kita lihat, semua mengalami hal yang sama untuk kita sekarang yang lahir, ya, di abad ini, abad ke berapa ini? Abad ke-20 atau 21 ini? Tolong saya dibantu. Kita ini abad berapa ini? 21, Pak. 21. 21, Pak. 21. Abad 21 ya. Ya, tapi saudara yang lahir tahun 1945, 1950 itu abad 20 berarti ya. Iya. Nah, saat saudara dan saya lahir di abad 20, apalagi 21 lebih canggih lagi. Ya. Mana yang kita lihat? Dunia mana yang kita lihat? Dunia yang bentuknya sebelah kiri atau dunia yang bentuknya sebelah kanan? Ya. Begitu kita dilahirkan di abad ke-20, maka kita sudah melihat semua teknologi dengan kecanggihannya saat itu. Ya. Beda dengan kalau kita dilahirkan 1000 tahun yang lalu, atau 2000 tahun yang lalu, atau 3000 tahun yang lalu. Ya. Hampir sama semua. Sejak dari tahun 0, perhitungan kejatuhan Adam dan Hawa, ya, sampai mungkin sekitar, ya, boleh dikatakan 500 tahun yang lalu, itu hampir sama polanya. Nggak jauh beda sedikit lah. Ya. Tapi tahun kita ini sekarang, itu sudah beda jauh sekali. Anggaplah 500 tahun yang lalu, yang namanya helikopter ya juga belum ada, saudara. Pesawat terbang belum ada. Tapi mungkin bom dalam bentuk mesiu kecil-kecil sudah ada. Mungkin ya. Saya yakin di Cina sudah ada. Di Tiongkok. Ya. Di beberapa tempat. Ya. Senjata, bedil, itu mungkin sudah ada. Tetapi bentuk seperti telepon, ya, saat telegram aja belum ada 500 tahun yang lalu, saudara. Listrik aja juga belum ada. Ya. Jadi pada saat kita lahir, saudara dan saya dilahirkan di abad 20, apalagi yang 21, ya, itu kita langsung mendapatkan
pemahaman atau apa yang kita dapatkan itu sudah dalam bentuk dunia yang tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Tidak sama seperti zamannya Raja Daud. Tidak sama dengan zamannya Yeshua. Kalau zamannya Raja Daud, zamannya Yeshua itu mirip, saudara. Iya kan? Dan sama-sama nggak ada helikopter saat itu. Juga nggak ada iPhone, Samsung, itu nggak ada, saudara ya. Ya, jadi zaman kita ini beda sekali, saudara. Sangat-sangat beda. Dan sejak tahun 1900 ke atas, itu terjadi rapid teknologi yang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ditemukannya telegram, telepon, ditemukannya listrik, ditemukannya magnet, ditemukannya banyak, saudara. Radar, ya. Itu mulai tahun 1900-an ke atas. Ditemukannya mobil, ya, sudah mulai pakai bensin dan sebagainya. Itu sudah mulai rapidly, betul-betul sangat luar biasa. Apalagi zaman-zaman sekarang sudah tinggal melanjutkan saja. Ya, jadi sejak 1900 ke atas itu sebuah perubahan yang luar biasa. Dan kemudian juga tatanan dunia ini berubah, saudara. Nggak lagi seperti zaman-zaman Yeshua, zaman Romawi, zaman Yunani, ya, dan sebelum-sebelumnya. Mereka kalau perang, mereka kerahkan seluruh persenjataan bersama manusianya lawan satu, seperti itu, saudara. Hari ini kalau perang, modelnya seperti apa? Menurut saudara seperti apa? Perang model hari ini. Tindis tombol, Pak. Nah, jadi perang hari ini itu modelnya seperti mainan game. Kayak Nintendo. Kalau saudara pasti masih ingat Nintendo, main game, tembak-tembakan seperti itu. Pakai layar, ya, lebih canggih lagi dari Nintendo. Sekarang ada yang lebih sensitif, lebih canggih sekali, pakai AI dan sebagainya. Jadi perang sekarang itu modelnya cuman dia di depan layar begitu, saudara. Ya, tinggal ditembakkan, tekan tombol dan sebagainya, sudah hancur musuh-musuhnya. So bisa lihat beda jauh. Hari ini, ya, saat kita dilahirkan di abad tahun abad 20, ya, itu yang kita dapatkan, manusia yang dapatkan itu adalah norma-norma dulu menurut adat masing-masing, ya, dan kemudian informasinya, ya, karena sudah ada informasi secara elektronik, yaitu pakai computers dan juga sambungan internet, maka, ya, isu-isu dicari langsung keluar. Oh, ini ada zaman prasejarah, usianya miliar tahun, seperti itu, saudara. Kemudian informasi-informasi yang kita dapatkan juga berupa mitos-mitos, ya, termasuk mitos air bah, mitos bahtera dan sebagainya. Dunia yang begitu kita lahir, kita lihat itu sudah ada yang namanya dunia magic, dunia sulap, itu sudah ada. Dan juga terutama dunia teknologi. Ya, teknologi sangat luar biasa. Dulu saya sempat mikir, wah, TV itu besar-besar. Ternyata mereka sudah memikirkan TV itu di telapak tangan. Dan hari ini kejadian. TV itu dulu bentuknya seperti ibu hamil, begitu kan, ya. Melembung, besar seperti itu kan. Tapi hari ini TV itu kan tipis kayak kertas begitu, saudara, ya. Jadi ya nggak kertas, maksudnya kayak proyektor kan juga tipis juga, ya. Jadi slim begitu, ya. Jadi perkembangannya rapidly itu seperti itu. Dan kalau saudara tahu bahwa teknologi itu sebetulnya adalah magic. Wah, mungkin saudara berpikir, masa iya, Pak? Iya, jelas magic. Saya perhatikan, ya.
ada seorang yang namanya Arthur C. Clarke. Ya, dia itu dari England dan dia adalah orang yang memikirkan hal-hal yang science writer seperti itu, saudara. Dia mengatakan, ya, saya kutip perkataannya dia. Dia berkata bahwa setiap teknologi yang cukup canggih tidak dapat dibedakan dari sihir. Ya, saya bisa lihat, ya, mungkin saudara merasa, oh sihir sendiri Pak, teknologi. Coba saudara pikirkan, kalau zamannya Raja Daud, ya saudara ngomong, saudara bisa mundur 3.000 tahun yang lalu, ya, time travel ceritanya ya, tapi ya tidak mungkin saudara ya, ini kira-kira saja. Dan saudara mengatakan, wait Daud, Raja Daud, ya, nanti 3.000 tahun ke depan manusia akan bisa terbang. Menurut saudara, Raja Daud berpikir seperti apa? Atau mengatakan apa kepada saudara? Are you crazy? Are you crazy? Iya, apa kamu gila? Ya, manusia bisa terbang seperti burung. Saya yakin Daud bilang, mana mungkin? Udah itu di kami, ya kan? Tapi saudara bilang, pasti 3.000 tahun lagi manusia pasti bisa terbang. Mana mungkin, itu magic. Manusia nggak bisa terbang, nggak punya sayap, jatuh bolak-balik, mana mungkin bisa terbang. Hari ini manusia banyak yang terbang, saudara. Saya bisa lihat banyak yang terbang. Bahkan ada yang lebih canggih lagi, pakai jet sedikit kecil di belakangnya bisa terbang, saudara. Ya, kayak magic. Kalau zamannya Raja Daud mikir itu ilmu sihir, bisa terbang itu. Saudara bilang, oh enggak ilmu sihir. Bahkan hanya pakai satu kelompok 200 orang sama-sama bisa terbang. Mana mungkin? Mungkin, saudara. Ya, saudara sudah bisa lihat sendiri karena kita hidup di dalam teknologi. Persis apa yang dikatakan orang tadi, yaitu si orang British tadi, yang mengatakan bahwa sebetulnya teknologi itu merupakan sihir. Ya, ya, tapi untuk dibedakan hari ini memang sedikit ada perbedaan, saudara. Ya. Tapi kira-kira seperti itu, saudara. Ya, teknologi, bayangin, saudara. Kalau Raja Daud dikasih tahu, Raja Daud, King Daud, tahu nggak nanti ya seluruh dunia itu bisa ngomong, bisa ketemu ya di dalam waktu yang bersamaan, ya kan? Raja Daud ngakak langsung, mana bisa, lawang saya saja ngirim apa itu namanya, ngirim instruksi kepada si siapa itu, si Yoab, saya harus pakai kuda, saya harus pakai merpati, saya harus pakai orang suruhan, tulis surat sampai sana balik ke sini lagi, itu butuh berapa hari itu kalau mereka perangnya agak jauh, ya kan? Tapi saudara bilang sama Raja Daud, oh nggak perlu, nanti akan terjadi. Hari ini kita pakai Zoom, ya kan? Saudara yang jaraknya jauh, ya, ribuan kilometer ketemu sama saya hari ini, semua tempatnya nggak ada yang sama, saudara. Pencar-pencar semua, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur, satu di Sumatera, satu di Maluku, satu di NTT, di mana, di Oregon, di New Zealand, di Taiwan, di Hong Kong, di mana saja ketemu dalam waktu yang sama. Magic nggak, saudara? Magic, saudara. Ya, kalau dulu zaman Zoom belum ada, pakai yang namanya apa itu? Ilmu apa itu? Kalau mau ngirim pesan, ilmu apa? Pernah dengar nggak? Yang namanya ilmu telepati. Pernah dengar, Pak? Nah, itu ya kan, ilmu telepati. Jadi merem sebentar, ngirim pakai alam pikiran. Ya kan, ilmu telepati. Ya, sebetulnya itu kecanggihan alam supernatural. Hari ini nggak usah telepati, pakai WA aja sudah ketemu, cepet loh. Ya kan, asal cellphone saudara nyala, sambungan internetnya juga nyala, ya, pulsanya juga dibayar, pasti dapat WA. Ya, WA-nya nggak berproblem, nggak mati, nggak macet, pasti dapat. Ya kan, itu apa nggak telepati, saudara? Ya kan, ya, luar biasa. Ya, jadi magic, ya, itu sebenarnya teknologi.
Ya, sekarang hari ini saudara bisa nggak ya di terawang? Bisa gampang di terawang itu. Saudara tahu ilmu terawang, ya, melihat apa yang sudah terjadi. Hari ini ada ilmu terawang, yaitu saudara pakai aja CCTV, itu kan ilmu terawang, saudara. Ya kan? Saudara ninggalin rumah, saudara pasangin CCTV, ya saudara bisa lihat, ya kan? Aktivitas-aktivitasnya kucing lewat, ya kok anjing lewat atau apa, itu kan kelihatan semua. Itu kan ilmu terawang itu sebetulnya. Dan juga ada juga yang ilmu yang bisa melihat ya tembus pandang manusia itu bisa diterawang begitu. Ada hari ini. Ya, apa itu? Ya dokter-dokter pada punya semua. Yaitu Röntgen, ada X-ray, ada Röntgen, ada CT scan, ada MRI. Wah, kok kelihatan semua saudara dalam saudara. Betul kan? Ini penyakitnya apa aja ketahuan semua saudara. Itu kan ilmu terawang juga itu. Ya, jadi itulah teknologi yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita ya. Kita bersyukur sekali kita hidup di zaman yang sangat ajaib seperti ini. Ya. Nah, tapi ada hal yang tidak didapatkan. Ya, pada saat kita lahir, rata-rata ya, rata-rata tidak didapatkan. Apa yang tidak didapatkan? Yaitu adalah ini saudara. Kisah nyata Dafar Elohim dan bagaimana cara kerjanya. Ya. Nah, ini yang disembunyikan sama setan, saudara. Ya, ini yang disembunyikan sama setan. Setan selalu mengatakan Dafar Elohim itu hanya mitos. Ya, hanya mitos. Dan setan menipu dengan liciknya supaya kita tidak percaya akan cara kerja daripada Dafar Elohim. Nah, ini dia ya, cara kerja setan. Nah, saya akan fokuskan saja untuk masalah naga ya. Jadi ini adalah salah satu triknya setan. Ingat ya, triknya setan itu banyak sekali saudara. Banyak sekali. Ya, banyak cabangnya saudara ya. Nah, ini hanya salah satunya saja. Yaitu kita coba lihat dulu satu ayat sebelum kita masuk lebih lanjut. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Pengkhotbah 1 ayat 9. Silakan brother. Terima kasih. Khotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada, itulah yang akan ada. Dan apa yang pernah dibuat, itulah yang akan dibuat lagi. Dan tidak ada satu pun yang baru di bawah matahari. Iya, terima kasih. Ayat ini menyatakan, apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan tidak ada satu pun yang baru di bawah matahari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang ada di bumi ini, di bawah matahari ini, ya, itu selalu berulang. Selalu berulang. Bedanya itu hanya teknologinya saja. Kemampuannya saja. Tetapi pada dasarnya itu sama. Ya, pada dasarnya itu sama. Karena itu, ya, kalau saudara lihat, Menara Babel, peristiwa Menara Babel, kita sudah belajar ya, Menara Babel ya. Di pelajaran Time Travel ya, saudara cari saja Menara Babel. Menara Babel itu ditiru ya oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan mereka juga mendirikan menara-menara. Mereka mendirikan menara-menara. Karena kita tahu dari Menara Babel, maka terseraklah seluruh umat manusia. Ya. Tetapi ingat, bahwa itu pun diulangi lagi oleh manusia dengan pembuatan menara-menara, termasuk yang ada di Indonesia yang terkenal, yaitu Monas, Monas, Borobudur. Monas juga, kalau Monas itu adalah obelisk. Tahu obelisk ya? Obelisk itu sebuah tugu, ya, sebuah tugu yang asalnya dari peradaban Mesir kuno. Itu Monas, ya. Ini sedangkan ini berbicara mengenai tower, mengenai menara, menara yang dipergunakan untuk mencapai level spiritual. Ini dia.
termasuk Borobudur dan candi-candi. Kalau sudah lihat pasti ujungnya mengerucut seperti itu, seperti menara. Ya, jadi manusia itu tidak pernah berubah, ya, meniru dari yang sebelumnya, ya, meniru dari yang sebelumnya. Dia nggak mau berubah rata-rata, ya, saya nggak ngomong semuanya, rata-rata, kecuali saudara dan saya, ya, yang meninggalkan itu semua mencari Elohim yang sesungguhnya, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi ayat itu mengatakan, pengkhotbah mengatakan, ya, di bawah matahari, ya, tidak ada satu yang baru. Mereka hanya niru dari yang sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, dari sini kita bisa lihat peristiwa Menara Babel itu sebetulnya sudah ada sebelum air bah, sebelum air bah. Ya, karena ini polanya setan untuk mencapai level spiritual berhubungan dengan setan. Saya sudah beri pengajaran ini melalui portal, judulnya portal. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat, ya, suatu pola. Setan aja pakai pola, ya, dia niru polanya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh pakai pola. Saudara, saya sudah kasih tahu bahwa Taman Eden itu lokasinya di mana? Saudara tahu kan, ya? Yerusalem. Di Yerusalem, ya. Padahal kan sudah ada air bah di situ. Tapi kalau kita bisa menentukan karena pattern, karena pola. Kita bisa lihat Bapak Yahweh saja pakai pola, yaitu Taman Eden itu ada di Yerusalem. Dan kita tahu Bapak Yahweh juga pernah menyatakan satu peristiwa, yaitu meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak di tanah Moria, dan itu pun juga sama tempatnya, yaitu di Yerusalem. Saya bisa lihat di Gunung Moria. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sebelum air bah, menara ini juga ada. Sistem ini juga ada. Memang tidak tertulis, ya, tapi berdasarkan pola kita bisa melihat sistem penyembahan seperti ini. Karena apa? Karena setelah Menara Babel, mereka juga meniru di seluruh dunia. Di Asia, di Afrika, di Amerika Utara, di Eropa, ya, di mana saja mereka meniru cara yang sama. Ya, jadi polanya sama. Ya, ini adalah cara setan untuk bergerak menyesatkan dan menghancurkan manusia. Kemudian, cara setan yang lain untuk menyesatkan dan menghancurkan manusia yaitu dengan menggunakan metode titisan Tuhan. Ngerti tidak maksud saudara? Maksud saya, saudara dalam hal ini, titisan Tuhan. Maksudnya begini, raja-raja kekaisaran itu merasa bahwa mereka itu adalah God on earth, wakil Elohim di bumi ini. Dan bukan cuma wakil saja, tapi mereka adalah Elohim di bumi ini. Saya bisa lihat titisan Tuhan. Dan itu sudah dimulai dari Nimrod, kemudian bergerak ke Firaun, kemudian bergerak ke raja-raja Babel, Assyria, Babel, Medo Persia, dan juga bergerak, spirit ini bergerak masuk ke Yunani, dan bergerak masuk ke mana? Masuk ke Roma. Sebagai titisan Tuhan. Saya bisa lihat untuk zaman modern ini agak dipoles, saudara ngerti dipoles, ya, agak dipercantik, ya, dipercantik dengan cara apa? Ya, dengan cara yang kapan hari yang berkunjung ke Indonesia itu, saudara, ya kan, yang bajunya putih-putih itu, seragamnya putih-putih, bawa tongkat, ya kan, pakai kipa, ya, kipanya warna putih, ya kan, saudara kan
Nah, itu dia. Itu kan dia dianggap sebagai mana? Diperhalus, Pak. Iya, makanya diperhalus, dipercantik, ya kan? Ya, dipercantik, saudara, ya. Saya nggak tahu dia pakai topi ini nggak? Pakai topi apa itu mulut ikan nggak saat ke Indonesia? Tidak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak pakai ya? Cuman kipas Kipas aja. kipas aja, Ya. Pak. Pakai kipa ya? Wah, ya. Pasti pakai, Pak. Pasti pakai pada saat dia melakukan ibadah. Oh, pada saat di peribadatan mereka pakai ini ya, mulut ikan Iya, ya. Pak. Oh, Iya, Pak. Pak. Saya bisa lihat itu mulutnya dia itu sebagai yes, gimana ya ngomongnya ya, apa yang keluar dari mulutnya itu adalah perintah Elohim, ngerti ya? Perintah Tuhan begitu loh. Buat mereka yang itu dia, yang grupnya dia itu ya. Kita bisa lihat itu prinsipnya sama, saudara. Prinsipnya sama. Jadi setan menggunakan cara-cara yang seperti itu. Kemudian setan juga menggunakan cara, ya. Setan juga menggunakan cara. Ingat ya, cara setan kan banyak ya. Jadi setan juga menggunakan cara ini, saudara. Yaitu menggunakan cara superior. Strateginya dia. Sesuatu yang besar, massive, besar, superior. Ya, contohnya siapa ya? Contohnya si Goliat. Nah, kalau kita lihat zaman sebelum Noah, ya, cara kerja setan untuk menghancurkan manusia. Sebelum air bah sampai Raja Daud itu adalah tulisan yang terakhir ya, dalam arti di dalam Tanakh ya, untuk memperlihatkan cara kerja setan, yaitu dengan strategi superior, yaitu besar, menggunakan badan yang besar, fisik yang besar, ya, yaitu menggunakan hybrid malaikat-malaikat yang jatuh, kemudian menghamili perempuan-perempuan dan menghasilkan Nephilim, raksasa-raksasa. Ya, itu sebelum air bah dan sesudah air bah. Itu ada dua-duanya dengan menggunakan strategi superior ini ya untuk menghancurkan manusia. Nah, strategi superior ini ya dari setan itu terbentur dengan apa? Yang pertama, strategi superior setan terbentur dengan peristiwa Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Silakan Brother Enoch untuk bisa dibaca. Terima kasih. Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Dan Yakov meneruskan perjalanannya, dan malaikat-malaikat Elohim bertemu dengannya. Ketika dia melihat mereka, berkatalah Yakov, inilah perkemahan Elohim. Maka dia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi strategi setan untuk mempertahankan menggunakan superior ini secara supernatural itu ditahan oleh Elohim Yahweh melalui peristiwa ini, yaitu Mahanaim, di mana Yakov bisa melihat dan bertemu dengan malaikat-malaikat Elohim, perkemahannya, saudara. Ya, ada perkemahan malaikat-malaikat Elohim. Ini malaikat-malaikat yang bukan jatuh ya. Ini malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh. Berkemah. Ya. Membuat perkemahan di bumi, saudara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kok malaikat bikin kemah? Tujuannya buat apa? Patroli, Pak. Patroli. Tujuan patroli untuk apa? Menangkap malaikat-malaikat yang jatuh yang pengen kawin perempuan itu. Iya, ya itu iya betul, itu jawabannya ada di ya. Jadi betul ya. Jadi mereka itu berpatroli, ditugasi Bapak Yahweh untuk berkemah. Ini aneh, saudara. Malaikat aja punya perkemahan di bumi ini. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ini,
Yuda 1 ayat 6. Silakan Brother Reno. Yuda 1 ayat 6. Juga para malaikat, mereka yang tidak menjaga asal-usul mereka sendiri, malah telah meninggalkan kediamannya sendiri. Dia telah menahan mereka dengan belenggu abadi di bawah kekelaman, sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Iya, terima kasih. Saya lihat Elohim memerintahkan malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh untuk patroli. Coba saudara pikirkan, imajinasikan, apakah Elohim tidak berkuasa hanya mengucapkan satu kalimat saja yang mengatakan semua malaikat-malaikat yang jatuh, yang menghamili perempuan-perempuan, sekarang juga masuk ke lubang tanpa alas. Masuk enggak kira-kira? Pasti masuk, saudara. Tapi aneh, Elohim Yahweh tidak melakukan seperti itu. Yang Elohim Yahweh lakukan adalah melepas malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh di Shamayim, bikin perkemahan di bumi. Aneh nggak? Unik ya. Padahal Elohim Yahweh sanggup kan? Contohnya nggak usah jauh-jauh. Saudara masih ingat peristiwa Gadara atau Gerasa? Masih ingat? Setan yang jumlahnya legion masuk ke satu orang. Ini kan keterlaluan ya. Ada soalnya ada dua sih, ya, ada dua. Masuk, kemudian Yeshua ya datang ke tempat itu daerah Dekapolis. Ya, setelah menyeberang Sungai Galilea, kemudian mendarat, Yeshua didatangi oleh orang yang kerasukan legion ini. Si legion ini bilang, apakah minta kemurahan kan, ya kan, supaya tidak disiksa sebelum waktunya. Betul ya? Tidak disiksa sebelum waktunya. Itu permintaan daripada legion. Yeshua bisa nggak ngomong? Oh, enggak. Masuk kamu semua sekarang. Masuk nggak? Masuk, saudara. Betul kan? Nggak perlu ngirim malaikat dari Shamayim nangkep legion. Dia cuman instruksi sekali saja. Semua masuk lubang tanpa alas. Lubang penyiksaan. Masuk nggak? Pasti masuk, saudara. Itu kuasanya Elohim Yahweh melalui mulutnya Yeshua. Itu sangat dahsyat. Tapi nggak dilakukan itu oleh Elohim Yahweh ya saat peristiwa di mana sebelum kematian Yeshua ya, yaitu adanya patroli ini. Ya, adanya patroli ini. Jadi dari sini Elohim Yahweh punya cara kerja. Ya, punya cara kerja yang sangat unik dan dia tidak keluar dari cara kerjanya itu. Ya, ada bagian-bagian yang diserahkan kepada malaikat-malaikat Elohim Yahweh, ada bagian-bagian yang diserahkan kepada saudara dan saya. Ya, ada yang diserahkan. Nah, itu sebetulnya akan menjadi berkat, blessing, rewards buat kita pada masa yang akan datang. Ya. Amin. Nah, kembali lagi. Jadi inilah strategi setan ini terbentur, saudara. Dia mau pakai raksasa, tapi dibentur sama perkemahan malaikat-malaikat Elohim, Mahanaim. Ya, ditangkapin semua. Inilah sebabnya hari ini bersih. Hari ini bersih. Ya. Mungkin ada. Saya yakin ada, tapi enggak separah zaman daripada Daud. Mungkin saudara pernah dengar ada orang yang dihamili oleh gundurwo. Mungkin saudara pernah dengar itu. Iya, Pak, pernah. Nah, Ya, betul. itu ada. Ya. Jadi mungkin ada, tapi tidak sekental peristiwa saat masa daripada Daud. Saya bisa lihat ada, pasti ada. Ya, tapi tidak seperti yang massive ya, saya bilang ya, sebanyak zaman sebelum air bah atau zamannya Raja Daud. Ya,
tapi sudah terbentur. Ya, nah kemudian setan berubah strategi. Wah, kalau gini nggak bisa berhasil ini kayak gini caranya. Dia berubah strategi. Cara strategi yang dipakai, dia juga sudah punya strategi sebelumnya, yaitu God on earth, titisan Tuhan. Dia pakai cara ini, saudara. Jadi manusia-manusia dibohongi untuk nyembah raja-raja. Betul kan? Dibohongi untuk nyembah siapa? Kaisar. Yang mereka katakan, mereka kaisar-kaisar atau raja-raja atau Firaun mengatakan, aku adalah dewa kekekalan. Seperti itu. Ya, sembah, suruh nyembah, saudara. Tapi ini pun juga akan terbentur. Ya, akan terbentur. Ya, dengan caranya yang akan kita lihat. Nah, sebetulnya ide God on earth ini idenya dari mana, saudara? Siapa yang tahu? God on earth, idenya dari mana? Siapa yang mau coba untuk bisa jawab? Siapa yang bisa mendeteksi? God, Kucing menjilat. Lucifer, Pak. bukan. Kucing menjilat. Buk- Paus. Bukan. Nimrod, Pak. Nimrod memang, tapi sebetulnya ya, kalau kita telusuri apa yang ada di bumi ini, itu sebelumnya di Syamayim itu sudah terjadi sesuatu. Sudah terjadi sesuatu. Jadi polanya itu sudah ada. Oke, siapa yang di sini bisa menjahit? Ada yang bisa menjahit? Tak apa-apa, saudara. Menjahit itu penting, saudara. Bisa menjahit? Oke. Ya, kalau saudara jahit, apa saudara langsung bikin baju seperti itu? Tidak. Saudara pasti akan bikin polanya dulu, bukan? Ya, bikin Iya. patronnya. Patronnya, betul ya? Patron. Patronnya pasti saudara lihat, saudara buat terlebih dahulu. Polanya, ukurannya, saudara lihat, polanya semua ada. Begitu selesai, saudara merasa itu fix, saudara bikin yang sesungguhnya. Tapi blueprintnya itu sudah ada. Saya lihat ya. Bangun rumah itu juga seperti itu. Ada blueprintnya. Kita bisa lihat. Jadi dunia ini adalah pelaksanaannya. Blueprintnya itu sudah ada. Nah, blueprintnya daripada titisan Elohim, God on earth, itu dari mana? Idenya. Bapak Yahweh di dalam Yesua. Betul. Itu adalah ide Mesias. Itu ide Mesias. Satu kali nanti akan ada raja di seluruh bumi. Yahweh lah namanya. Tapi kita tahu saat itu profesinya melalui Nabi Zakaria. Betul ya? Dan kita tahu kenyataannya adalah siapa? Yaitu Yeshua HaMashiach. God on earth. God on earth. Itu idenya di situ, saudara. Ide itu dicuri sama setan. Diambil dulu. Kemudian diaplikasikan dulu. Ya. Bapak Yawi sih nggak terlalu bingung. Orang Jawa bilang lakon menang keri. Ya, betul kan? Ya biasanya lakon menang keri. Sampai ini tolong diterjemahkan ini. Lakon menang keri itu apa itu terjemahannya bahasa Indonesia? Tokohnya menang belakangan. Ya, pokoknya menang belakangan. Ya, pokoknya menang belakangan. Betul kan? Yesua menangnya belakangan, saudara. Masa Yesua menangnya 1000 tahun pertama? Lah, enggak, loh, saudara. Yesua menangnya kapan? 1000 tahun terakhir. Lakone menang keri. Ya toh? Yesua menang keri. Iya kan? Jadi Yesus nanti 7.000 tahun terakhir, bukan 1000 tahun pertama. Oh, enggak. Ya, enggak seperti itu. Nah, ide God on earth itu dari situ, saudara. Ya, tapi gimana caranya untuk memanipulasi manusia supaya manusia tidak mencari Elohim Yahweh? Caranya bagaimana? Caranya setan dia menampilkan manusia-manusia yang superior. Nimrod, Firaun, ya, kaisar tampilkan semua, dan mereka didoktrin bahwa mereka adalah God on earth, Elohim di muka bumi ini,
Nggak berani. Siapa yang berani ngelawan? Saya bisa lihat. Dan kemudian itu juga diturunkan. Jadi anaknya, ya, anaknya nanti akan menduduki sebagai raja. Kalau saat rajanya mati, sudah tua mati, anaknya yang gantiin. Sistem ini kan juga sistem Mesias. Perhatikan, kalau saya perhatikan, raja-raja Yehuda itu tidak ada yang mati dibunuh digantikan musuhnya. Itu nggak ada. Betul ya? Raja-raja Samaria, raja-raja kerajaan Israel, kerajaan utara, itu peristiwanya itu kayak peristiwanya siapa ya? Kalau yang di daerah Malang itu kayak Ken Arok seperti itu, saudara. Betul kan ya? Bunuh ini, bunuh itu, ganti ini, ganti itu, raja-rajanya gonta-ganti seperti itu. Betul kan? Nggak ada yang terus keturunannya dipertahankan. Beda dengan raja-raja Yehuda. Walaupun dia masanya cuma 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau 50 tahun, yang gantiin harus anaknya. Karena itu dari situ kita dapat perhitungan, saudara. Kapan hari kan sudah tak hitungkan sama saudara. Ingat, sejak masa daripada ya siapa itu namanya Raja Salomo itu sampai Raja Sedekia itu bisa dihitung semua itu. Rajanya mati, saat itu harus ada diganti. Rajanya mati, harus diganti dengan anaknya. Dan itu dihitung semua. Dan kita lihat perhitungannya, tidak ada yang missing years. Saya bisa lihat? Ya. Jadi idenya seperti itu. Nimrod punya anak Tamus. Nimrodnya mati, Tamusnya jadi God on earth. Seperti itu. Tapi kelanjutannya kita nggak tahu. Nggak dicatat sama sejarah. Tapi cara mutasinya itu seperti itu. Ya, setelah mati atasnya diganti. Itu strateginya setan nggak selalu gitu. Firaunnya mati yang tua, ganti Firaun yang muda. Kaisar lah. Kaisar Romawi. Kaisarnya mati, digantiin. Kecuali nanti dikudeta. Begitu. Nggak bisa lihat. Kalau kaisarnya yang tua mati, diganti sama anaknya. Itu kan sistemnya terlalu kayak gitu. Ya, itu sebetulnya sistem Mesias sebetulnya. Ya, yang maksudnya menurunkan Mesias, gitu ya. Maksud saya seperti itu. Ya. Nah, strategi ini ternyata tidak berhasil. Ya, strategi ini terbentur. Strategi God on earth ini terbentur. Nah, pertanyaannya adalah terbentur dengan apa? Strategi God on earth itu terbentur dengan apa? Dengan apa? Ada yang mau coba berani untuk menjawab? Strategi God on earth itu terbentur. Terbentur dengan apa? Tadi kan udah diomongin sama Pak Roy Yang mana? bahwa perkemahan malaikat-malaikat yang setia. Oh, itu kan raksasa, strategi super. Oh, Itu terbentur iya. dengan malaikat-malaikat yang dikirim oleh Bapak Yahweh untuk patroli. Sedangkan strategi, sekarang kan dia terus berubah strategi kan, yaitu God on earth, itu yang diutamakan. Ya, titisan Elohim. Itu terbentur dengan apa? Ibu Rice mau Agama ya izin Pak, Agama terbentur dengan ruah Yahweh setelah kedatangan Yesua. Karena setelah kedatangan Yesua tidak ada lagi sejarah mencatat bahwa adanya kaisar yang menyebut diri sebagai Tuhan, Pak. Karena di situ ruah Yahweh sudah benar-benar bekerja melalui setiap anak-anaknya di bumi ini. setelah Yesua masih ada ratusan generasi kekaisaran Romawi yang menyatakan diri sebagai Elohim. Hari ini juga ada praktek seperti itu. Siapa yang praktek kira-kira?
lemak ikan, kucing menjilat. Bukan. Karena lemak ikan, kucing menjilat tidak boleh kawin. Kawinnya tersembunyi. Secara terang-terangan nggak boleh kawin. Terang-terangan. Tapi yang sembunyi mungkin banyak sama biarawati-biarawatinya. Mungkin ya, saya bilang mungkin. Tapi biasanya gitu sih prakteknya. Ya, hari ini ada. Siapa? Kalau saudara lihat, Ante-ante Hamasya. bukan, Ante-ante anti Hamasya. bukan. Praktek ini masih ada. Ya, yang namanya Jong-un. Siapa itu? Oh, Korea Utara itu, North Korea, Kim Jong Un. Bener nggak? Itu Benar. kakeknya. Kakeknya jadi anaknya. Anaknya sekarang jadi cucunya kan? Bener nggak? Sistemnya sama nggak? Sama kan? Itu kan sebetulnya God on earth. Di Inggris juga, Pak, seperti itu. Tapi masalahnya kalau di Inggris itu sudah terbentur. Nah, ini dia. Ya, karena itu pertanyaannya apa? Strategi apa yang membuat strateginya setan itu tidak berjalan? God on earth ini. Di Inggris tidak seperti itu. Kalau di Korea Utara seperti itu. Betul kan? Kan nurun kan? Ya kan? Ini kan nurun ini. Apa yang membuat terjegalnya strategi titisan Tuhan? Perkembangan budaya dan teknologi, Pak. Budaya teknologi memang berkembang. Tapi yang satu ini mungkin saudara tidak memikirkan ya bahwa strategi titisan Tuhan ya yang di Demokrasi, Pak. iya itu yang saya mau. Ini loh saudara. Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, PKB, macam-macam dan selanjutnya. Ini yang membuat strateginya setan itu terbentur. Demokrasi. Saya bisa lihat karena mereka tidak mau lagi menyatakan ini titisan Tuhan. Kalau enggak lah, zamannya Mojopahit sampai hari ini, saudara. Zamannya Sriwijaya sampai hari ini. Betul kan? Nah, akhirnya mereka melakukan urusan demokrasi, terbentur. Nah, dengan terbenturnya ini, setan ngubah strategi. Yaitu dengan, karena kita sudah masuk di dalam era zaman yang sangat-sangat modern sekali. Era teknologi. Setan mengubah semuanya itu dengan menggunakan kata mitos. Mitologi. Oh, itu mitos. Ya, sekarang kan sudah berubah, saudara. Mereka, setan-setan itu lebih halus lagi dengan menggunakan kata mitos. Ya, saudara perhatikan. Saya akan keluar sedikit, nanti masuk lagi. Buat kacamata manusia, bangsa-bangsa itu seperti manusia. Itu terbukti dari Raja Nebukadnezar yang bermimpi. Tetapi di mata Yahweh, ingat, di kacamata Yahweh atau di sudut pandang Yahweh, bangsa-bangsa ini seperti binatang. Saya bisa lihat. Singa itu bangsa apa? Yang di Daniel 7. Untuk singa, Babel. Beruang, Medo Persia. Medo Persia. Macan tutul, Yunani. Yunani. Saya bisa lihat. Dan kemudian binatang yang aneh. Binatang aneh. Oh, Maui. Saya bisa lihat. Jadi di hadapan Bapa Yahweh, ini adalah binatang-binatang. Nah, prinsip binatang inilah yang dipakai oleh Satan. Ya, yang dipakai oleh Satan. Prinsipnya saja. Ya, prinsipnya dipakai
sampai hari ini. Dari mana awalnya? Dari sini, saudara. Yaitu pada saat Elohim Yahweh menciptakan Adam dan Hawa dan binatang-binatang, ya, hari ke-6, Elohim Yahweh itu membuat binatang-binatang dari yang mikro sampai yang superior. Saya tidak pakai kata mikro. Sampai yang superior, ya, lebih gede dari makro. Yang gedenya itu luar biasa, saudara. Ya, jadi saat Adam dan Hawa, disitulah dari jenis binatang yang mikro sampai superior itu ada. Itu ada. Ya, itu ada dan eksis. Ya, sudah bisa lihat. Nah, tapi masalahnya karena kejatuhan semuanya berubah. Kita sudah tahu karena kejatuhan. Ya kan? Binatang-binatang menjadi buas. Yang mikro saja jadi buas. Yang makro juga jadi buas, yang superior juga jadi buas, saudara. Yang manusianya sendiri juga jadi buas kok. Ya kan, karena kejatuhan. Nah, prinsip binatang yang superior ini diambil oleh setan. Dengan satu konsep, yaitu naga. Saya bisa lihat. Karena naga itu adalah binatang dan superior, saudara. Prinsip superior inilah yang digabung. Ya. Yang sebetulnya naga itu adalah dinosaurus. Kita bisa lihat. Jadi naga itu adalah kata mitologi yang hari ini. Ya, tapi sebetulnya naga itu adalah binatang yang superior. Ingat, Elohim Yahweh menciptakan binatang yang mikro, makro, sampai superior. Saudara bisa lihat. Ya, dan tipe-tipe dinosaurus itu ada yang bisa terbang dan juga mempunyai kapasitas yang melebihi, ya, melebihi manusia atau binatang-binatang yang di bawahnya. Itulah dinosaurus. Ya, dan sebetulnya itulah naga. Nah, pertanyaannya, mengapa dinosaurus mengalami kepunahan? Air bah ya? Kenapa dinosaurus mengalami kepunahan? Air bah, Pak. Air bah. Apakah dinosaurus, ingat ya, kalau saya ngomong dinosaurus itu bukan satu macam ya. Dinosaurus itu banyak macamnya. Banyak macamnya. Apakah dinosaurus bisa dimasukkan bahtera Noah? Tidak bisa, Pak. Karena dia nggak mau nunduk. Nah, soal nggak tahu nunduk atau enggak, memang nggak ada listnya. Ya, memang nggak ada listnya. Tapi untuk masuk ke Noah Ark dengan ukuran mereka seperti itu, bisa nggak? Nggak mungkin. Nggak Pak. bisa, karena terlalu besar ukurannya, Pak. Bisa. Pada saat mereka baby. Betul kan? Pada saat mereka baby, pasti bisa. Nek, memang kalau ukurannya segitu, yang lehernya panjang terus tingginya luar biasa, oh ya memang nggak bisa. Tapi yang baby pasti bisa, begitu loh. Ya kan? Tapi nanti kan baby itu nanti jadi gede kan? Ya, tapi masuk dulu. Ya, ini anggaplah kita tidak memikirkan soal yang merunduk atau tidak merunduk. Itu listnya nanti kita lihat aja di Shamayim, tidak lama lagi. Ya, kita lihat database-nya, merunduk atau tidak. Tapi sangat besar kemungkinan binatang-binatang ini bisa masuk. Kalau saya perhatikan, siapa yang pernah lihat iguana? Binatang Pernah lihat? pernah lihat binatang iguana? Iya. Iya,
Benar ya? Iya. Sebetulnya binatang iguana itu kan mirip dengan dinosaurus kan. Iya, iya betul. Tapi bentuknya yang kecil begitu loh. Bentuk kecilnya itu iguana. Ya, spesies yang ke arah sana masih tetap hidup. Tapi itu bentuk iguana itu bentuk dinosaurus itu sebetulnya. Yang besar mati. Nah, pertanyaan saya kan tadi saya beralih lagi. Mengapa dinosaurus punah? Nah, gitu. Mengapa dinosaurus punah? Yang pertama, bukannya tidak masuk bahtera, masuk. Masuknya berapa jumlahnya? Masuknya berapa? Pasang. Pasang. Kalau non kosher pasang Pak, pasang. Sepasang, betul. Ya, dinosaurus non kosher, sepasang. Babi sepasang, buaya sepasang, betul? Anjing sepasang, ya kan? Kucing sepasang, lembu 7, betul kan? Ya kan? Macan sepasang. Mengapa dinosaurus punah? Yang pertama, ingat, dinosaurus ini termasuk golongan superior. Bukan makro, superior. Kalau makro itu macan, kucing, anjing, serigala, lembu itu makro. Ini superior, saudara. Yang pertama, ingat, sebelum air bah dan sesudah air bah, atmosfernya bagaimana? Berubah, Pak. Berubah, betul. Strukturnya berubah, Pak. Berubah. Apa perubahannya? Sebelum air bah, atmosfer itu dilindungi oleh air di atas atmosfer, betul? Tapi Ya. sesudahnya air itu sudah banyak berkurang, hampir hilang mungkin. Saya bisa lihat, jadi dari situ kita bisa melihat oksigen itu jauh berbeda. Jumlah kandungan oksigen itu berbeda, jauh sekali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa? Mengapa dinosaurus punah? Anggaplah mereka masuk dalam bahtera Noah. Kan saya sudah tunjukkan lewat klip singkat-singkat ada dinosaurus di Noah Ark Encounter. Yang saudara perhatikan, pasti ya saudara melihat di situ. Mengapa mereka punah? Itu bagian kecilnya itu. Makanannya mungkin. Makanannya. Noahnya bisa dimakan, dinosaurus. Pak. Karena ada asteroid besar. Kalau masalah asteroid itu nanti hubungannya dengan 5.000 juta tahun yang lalu. Nah, itu dia. Ya. Itu biasanya mereka berhubungan di situ jutaan tahun yang lalu. Ya. Makanannya. Oke. Yang jelas reproduksinya lambat. Nggak percaya? Nggak percaya? Manusia reproduksinya hamil berapa lama? Ibu-ibu 9 bulan. 9 bulan. Oke. Gajah butuh hamil berapa lama? 13 bulan, Pak. 13 bulan lebih. 18 bulanan sampai 20 bulan gajah. Semakin besar, maka masa kehamilan akan semakin panjang. Dinosaurus ya, masa kehamilannya berapa? Bisa 3 tahun, 4 tahun, saudara. Saudara bisa lihat, semakin kecil berkembangnya lebih banyak. Saudara bisa lihat, ya, kucing berapa bulan? Langsung, ya, keluarnya banyak. Yang kecil-kecil itu banyak sekali keluarnya. Manusia maksimum ada 2, ada lagi 3, bisa triplet. Ya, itu jarang sekali. Di atas itu jarang sekali. Gajah, nggak ada gajah kembar, cuman sekali keluar. Setiap 2 tahun sekali keluarnya, saudara. Dinosaurus bisa hamil 3 tahun, 4 tahunan, saudara. Keluarnya cuma 1. Saya bisa lihat,
Itu yang menyebabkan populasinya habis. Belum lagi setelah keluar, hamil, anak-anaknya keluar, ya, yang dilakukan manusia ini, saudara. Yang dilakukan manusia adalah diburu. Ya, diburu. Karena mereka punya kualitas. Ya, kualitas tanduk yang bagus untuk apa? Untuk buat senjata. Kemudian juga punya kualitas kulit. Ya, untuk baju, untuk perisai, karena kulitnya tebal, saudara. Ya, diambil. Lahirnya 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, diburunya berulang-ulang, habis, saudara, lama-lama. Jadi lebih cepat habis. Bisa memahami di sini. Ya, jadi mereka punya kualitas, jenis-jenis kualitas yang bagus. Daripada pakai bulu domba, ngerajutnya susah, bunuh dinosaurus saja, dikeringkan kulitnya dibuat jubah, lebih hangat, lebih tebal. Kemudian bisa anti panah saat perang, jadi perisai. Ya, jadi inilah faktor-faktor mengapa dinosaurus hari ini tidak ada. Ini bukan masalah karena meteorit dan sebagainya, tidak. Ya, karena jumlahnya sedikit. Nggak usah jauh-jauh. Saudara tahu yang namanya rhino. Binatang apa itu? Badak Badak. Terima kasih. Dilindungi tidak? Ya, dilindungi yang Mengapa dilindungi? karena langka, Ya, terancam punah. kenapa langka? Satu, Jumlahnya, Pak, ya, jumlahnya satu. dieksploitasi. Nah, betul. Langka, kenapa? Yang pertama, lahirnya setiap 18 sampai 20 bulan. Anaknya cuma satu. Kedua, ya kan, yang suka jamu, cari yang namanya, apa itu Yang namanya? ada badaknya. Nah, itu ada badak itu dibuat jamu, ya kan? Ya, kaum laki-laki banyak yang berdosa di situ. Bikin jamu dari apa? Culanya badak. Betul? Dipotong di situ. Habis. Sekarang dilindungi sama PBB, betul kan? Nggak boleh saudara buru. Iya kan? Nggak boleh. Itu dia alasannya. Jadi sangat jelas sekali. Ya. Buaya di mana? Buaya masih banyak ya ditangkarkan ya. Ada banyak binatang-binatang yang di apa itu namanya, termasuk golongan yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh diburu seperti itu. Burung Raja Wali misalnya, yang jenis-jenis tertentu mereka tidak boleh diburu. Burung Garuda apalagi, ya, bisa masuk penjara, saudara. Ibu-ibu, siapa yang tahu tas apa ini? Herme. Kulit kulit buaya. buaya. Wih, Pak, kulit buaya kali itu. siapa yang Alligator. yang tadi ngomong tadi? Herme, Pak. Wih, hebat ibu-ibu. Bisa ngelihat, saya aja nggak paham itu tas model apa, dari mana juga saya nggak tahu. Ibu-ibu langsung bisa mendeteksi. Wih, Hermes. Ya, itu dari kulit buaya asli, warnanya pink lagi. Saudara tahu harganya berapa? 1,M, Pak. 1,M kalau nggak di diskon. 1,M kalau nggak di diskon.
Harganya 51.700. Kalau itu dikurskan Indonesia kurang lebih sekitar berapa itu? Siapa yang ahli matematika di sini? 800 jutaan ya. 800 juta. Sudah bisa lihat tas model seperti ini 800 juta. Kantong kresek lebih praktis. Iya kan? Rusak ganti. Diganti warna. Ya, bisa ganti-ganti. Ini satu dibeli langsung ditaruh di etalase. Ya. Ya ada juga yang beli. Tapi saudara bayangkan mengapa kok sampai begitu mahal? Ya. Ini saya bukan promosi jualan tas, saya nggak suka tas. Ya. Saya orangnya praktis, tas kresek saja yang pokoknya Ingin dipuji. Ingin dipuji yang memakainya. karena apa? Karena bahan langka, Pak, kali itu. Langka. Itu yang pertama. Kedua apa? Quality. Branding, Pak. Branding, quality, macam-macam. Dan itu diburu. Bayangin saudara, ini zaman modern loh saudara. Ini zaman betul-betul sangat-sangat modern, masih memburu seperti itu. Apalagi zaman purba. Maksud saya zaman purba dalam arti zamannya dinosaurus masih ada. Itu maksud saya, bukan zaman purba 1 juta tahun yang lalu, tidak. Zaman purba saya itu maksudnya apa? Zamannya sebelum air bah. Mereka lihat ini kualitas bagus dari Bapak Yahweh. Binatang-binatang ini. Saya bisa lihat bagus sekali. Saat itu belum ada pabrik tekstil. Jadi mereka bunuh, mereka pakai kulitnya sebagai baju atau jubah. Hangat sekali. Saya bisa lihat itulah yang bikin punah. Dan kita begitu melek sekarang, ya kita hanya dikasih tahu sama dunia orang-orang itu, oh itu dari miliaran tahun yang lalu. Yang sudah terbenam begini. Itu bohong semua. Itu ternyata ada di dalam zamannya Noah. Saya bisa lihat. Apakah nanti dinosaurus ada di dalam kerajaan 1000 tahun? Nah, ini dia. Siapa tahu. Ya. Tapi itu sudah tidak ngefek buat kita semua. Ya, karena saudara dan saya sudah pakai tubuh kemuliaan. Ya, nggak perlu kulit dinosaurus. Seperti itu. Ya, untuk menghangatkan tubuh nggak perlu lagi. Ya, kita pakai tubuh kemuliaan, puji Bapak Yahweh, bisa kemana saja dengan satu berpikir, ya kita bisa cepat sekali, luar biasa. Udah pakai lenan halus, Pak. Pakai lenan halus, ya pakai lenan halus. Puji Bapak Yahweh. Ya, jadi saya bisa memahami naga itu mitos atau bukan. Jadi jawabannya naga itu bukan mitos. Naga itu sebetulnya representasi daripada superior, binatang yang superior, tetapi hari ini memang sudah nggak ada. Dan itu merupakan juga representasi daripada yang dikatakan oleh kitab suci di dalam Wahyu Fatsal yang ke-12 dan Wahyu yang ke-13. Spirit setan. Ya, ingat di hadapan Bapak Yahweh, setan itu tidak lebih dari binatang. Bangsa-bangsa juga tidak lebih dari binatang. Ya. Saudara dan saya adalah manusia Elohim. Haleluya. Bukan binatang. Ya. Yang tidak punya ruah Yahweh Elohim adalah ya itu tadi binatang itu tadi, ya kan. Nah itu kan sudah ditulis itu sama Rabbi Saul, ya kan, sama Kepa juga sudah ditulis. Ya, mereka menghujat ya hal-hal yang di Syamayim. Mereka seperti binatang. Oke, puji Bapak Yahweh. Besok saya akan lanjutkan mengenai mengenai prophecy of Noah, ya.
bahtera dan air bah. Dan kita akan bisa melihat cara kerja Bapak Yahweh menggunakan peristiwa air bah yang sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Di hari ini, saudara simpan saja pertanyaannya. Besok mungkin saya juga berikan sedikit batasan untuk pertanyaan, ya. Karena besok kita masih hari yang kedua untuk penyebaran nama Yahweh dalam Yeshua, dan kemudian masih ada 1 hari lagi, ya, sampai hari Minggu. Hari ketiga Pak Yosef. Besok hari ketiga, ya. Ya. Besok hari ketiga. Jadi total 4 hari, ya, total 4 hari. Dalet, ya, angka 4. Puji Bapak Yahweh. Ya, tetap bantu doa, ya, doakan supaya nama Yahweh tersebar dengan cara yang ajaib luar biasa, ya, dalam komunitas yang kecil tapi memberikan impact yang dahsyat. Haleluya. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur atas karyamu yang sangat luar biasa, dan Engkau betul-betul mengasihi kami, Engkau memelihara, dan Engkau memberikan pengertian-pengertian yang ajaib, sehingga kita semua tidak masuk di dalam pola pikir dunia ini yang mempercayai akan adanya zaman pra-purba dan sebagainya, ya, pra yang jauh-jauh itu, yang manusia dari evolusi dan sebagainya. Tetapi kami melihat karyamu yang dahsyat. Memang Engkau punya rencana dalam 7.000 tahun manusia ini, dan Engkau berikan kami saat ini dengan pembukaan yang luar biasa. Kami sangat mengucap syukur, dan kami terus mau tetap berakar, bertumbuh, berbuah untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Dan kami mau terus ada di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Darah Yeshua HaMashiach menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuh kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Dan kami mau tetap setia, tetap berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim sampai masuk terangkat dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan dan berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan. Terima kasih atas anugerah-Mu, menyertai, memimpin, berkati. Kami juga bersatu hati berdoa untuk setiap flyer, setiap bookmark atau pulpen atau setiap gift yang diberikan oleh yang disebarkan dan mereka terima melalui event ini di Kingman. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya mereka juga tergerak hidupnya, boleh mencari kebenaran, keselamatan daripada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, sehingga mereka juga boleh masuk di dalam rencana keselamatan-Mu. Bagaimana caranya? Engkau sendiri yang bekerja dengan cara yang ajaib. Bagian kami hanya memberitakan apa yang sudah Engkau canangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Abah Yahweh, dan Engkau terus bekerja untuk menggerakkan jiwa-jiwa ini boleh diselamatkan. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu, dan terima kasih Engkau memberikan kesempatan untuk boleh menyatakan nama Sang Juru Selamat adalah Yeshua HaMashiach di komunitas yang kecil ini, tapi powerful. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Kami ucap syukur, memberkati untuk mempelai HaMashiach, manusia-manusia Elohim yang sudah berdoa, berpuasa, memberikan penaburan secara finansial juga, untuk melengkapkan apa yang dibutuhkan. Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Abah Yahweh, dan biar benih-benih ini adalah benih-benih yang unggul dan disucikan dengan darah Yesus HaMashiach sehingga bermultiplikasi dengan ajaib. Terima kasih Abah Yahweh, dan memberkati menjadi rewards yang ajaib di dalam kehidupan manusia-manusia Elohim yang memberikan support, yang memberikan doa, yang memberikan puasa, yang memberikan waktunya, dan juga yang memberikan tenaganya, yang memberikan finansialnya untuk event
nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach ini disebarkan di kota ini. Terima kasih Abba Yahweh, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami bersyukur mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Dan satu anugerah yang sangat ajaib, yang dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Abba Yahweh, terima kasih. Terima kasih, saya berdoa untuk setiap manusia-manusia Elohim yang telah bergabung di Zoom meeting ini, di live chat, dan juga yang ada di YouTube yang akan mendengar kebenaran daftar Elohim ini, supaya mereka boleh masuk dalam rencana keselamatanmu. Mereka boleh tergabung menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang menyongsong mempelai laki-laki Yeshua HaMashiach. Terima kasih Abba Yahweh atas anugerahmu, memberkati, dan juga besok acara kebaktian streaming memberkati dengan pembukaan daftar Elohim yang ajaib, supaya kami terus dapat memahami kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Abba Yahweh, terima kasih. Spesially juga memberkati untuk Angel, Elizabeth, Jinin, dan Joseph yang sebagai wakil kita di sana untuk memberitakan nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach kepada orang-orang yang berbahasa Inggris, supaya penuhi mereka dengan kuasa, penuhi mereka dengan kekuatan jasmani dan rohani, dan pengurapan Bapa Yahweh boleh turun atas mereka. Mereka menjadi terang apa yang mereka beritakan, dan mereka boleh menjamah ruah Yahweh Elohim, boleh menjamah, mereka menjadi saluran daripada ruah Yahweh Elohim untuk menjamah jiwa-jiwa yang datang ke stand di mana kami ada di sana. Terima kasih Abba Yahweh, terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita masing-masing. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai kita semua terangkat dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, dan tinggal bersama-sama Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya, sampai terus tinggal selamanya di Yerusalem yang baru. Terima kasih Abba Yahweh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami terima berkat yang dari Abba Yahweh. Dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Bapa Yahweh. Lebih dekat dengan